Dari awal tanggal 28 November kampanye itu dimulai secara resmi sampai sekitar atau awal Desember, pertengahan Desember, perbincangan itu dikuasai oleh dua orang tadi. Volume perbincangan yang sangat tinggi itu hanya untuk 2 orang. Siapa itu? Pertama Pak Gibran. Pak Gibran. Yang kedua Pak Prabowo. Tanggal 27 sampai Desember sampai tanggal 2 Januari kemarin ada perubahan volume perbincangan. Pak Anies itu nomor 1 dengan volume mention mencapai 900.000 lebih. Yang kedua Pak Anies, dia diobrolin sama Pak Gibran, grupnya yang di bawah Pak Mahfud itu, lalu juga dibicarain sama grupnya Pak Ganjar, bahasanya Pak Ganjar. Selain dibicarain sama grupnya Pak Anies sendiri. Nah, langsung saja, beliau memang pakar di bidang itu, termasuk juga peneliti senior di dalamnya, saya tahu istilahnya gitu ya. Di bidang sosial media, yang kemarin Mas Ismail Fahmi kita undang, nah sekarang Mas Novanya juga yang merupakan pelaku di dalamnya. Nah sekarang pertanyaannya sederhana, gimana nih Mas cerita perkembangan terakhir fenomena pergeseran ini? Bismillahirrahmanirrahim. Makasih atas undangannya. Terima kasih banget diberi kesempatan untuk berbagi di majelis yang sangat terhormat ini. Jadi kalau kita berbicara tentang fenomena media sosial dan pemilu belakangan ini, memang agak menarik tuh. Setidaknya menarik itu dalam 1 minggu terakhir ini. Setelah ada aktivitas Mas Anies, Pak Mahfud juga tuh. Oh, Pak Mahfud juga? Mahfud juga, di TikTok mereka live. Live juga? Live juga. Iya. Nah itu menarik sekali. Karena kalau kita lihat datanya, sebenarnya dari awal tanggal 28 November kampanye itu dimulai secara resmi sampai sekitar atau awal Desember, pertengahan Desember, perbincangan itu dikuasai oleh dua orang tadi. Volume perbincangan yang sangat tinggi itu hanya untuk 2 orang. Siapa itu? Pertama Pak Gibran. Pak Gibran. Yang kedua Pak Prabowo. Pak Prabowo, 2 ini ya. 2 itu tinggi sekali volume. Tinggi sekali. Tetapi setelah kita lihat dalam 1 minggu terakhir itu tepatnya tanggal 27 sampai Desember sampai tanggal 2 Januari kemarin. Ada perubahan volume perbincangan. Pak Anies itu nomor 1 sekarang. Oh, nomor 1 sejak tanggal 27 Desember sampai 2 Januari 2024. Dengan volume mention mencapai 900.000 lebih. 900.000 lebih. Itu hampir 1 juta lebih. Itu tinggi sekali. Padahal itu live pertama dan kedua kali ya. Tanggal 27 itu sehari sebelum live kan, tanggal 28 itu live-nya. Nah. Yang soal kacamata dan rak itu. Iya, tuh. Bingung dia mau matiin live TikToknya itu. Lucu sekali itu. Fenomena Abah ya. Iya. Oke. Nah, yang kedua memang masih Pak Prabowo yang paling tinggi. Yang kedua Pak Prabowo. Iya, yang paling tinggi perbincangan. Bedanya jauh nggak? Pak Prabowo itu perbincangan mencapai 599. Jadi 600 ke 900. Cukup besar ya bedanya. Itu 300.000 itu sangat besar. Sangat besar ya. Sangat besar. Lalu kalau kita itu dari sisi apa, engagement ya? Itu dari mentionnya aja. Mentionnya aja. Jadi orang ngomong, misalnya saya di Instagram ngomong, saya suka Anies karena dia pintar. Satu tuh di Instagram dihitungnya 1 tuh. Terus di TikTok, di YouTube ada yang bilang Prabowo program-programnya masuk akal. Itu tuh 1 tuh dihitung tuh. Hitung 1 tuh ya. 1 tuh. Nah kita hitung semuanya dalam 1 minggu terakhir Pak Anies itu nyampe 900.000 lebih, Pak Prabowo hampir 600.000. Jadi perbedaannya 300.000. 300 ya. Itu tinggi sekali sebenarnya di media sosial. Nah lalu kalau kita lihat perubahan itu terjadi kan kira-kira seminggu belakangan ini. Tanggal 27 lah kita lihat. Tanggal 26 mention terhadap Pak Prabowo dan Ganjar itu masih lebih tinggi daripada Pak Anies. Tanggal 26. Desember. Tanggal 27 Pak Anies itu agak meningkat tuh. Tetapi kemudian tanggal 28 sampai tanggal 2 Pak Anies itu naiknya signifikan sekali.
Jadi live TikTok dia sekali tanggal 28 itu dibincang oleh publik di media sosial pada tanggal 29. Lalu dia live TikTok lagi tanggal 30 itu diomongin lagi tuh sama publik ya. Tanggal 30 dan seterusnya. Sampai itu kan kemudian keadaan Anies bubble kalau di Twitter. Lalu juga di TikTok itu ramai sekali perbincangan tentang Anies dan sebagainya. Ini sebenarnya menggeser popularitas yang tadi Ustadz bilang itu tadi. Gemoy versus Anies, desak Anies. Awalnya itu ada desak Anies tuh. Desak Anies agak naik, tapi tetap volume perbincangannya tidak lebih tinggi daripada Prabowo secara umum. Kalau gemoynya ya desak Anies bisa mendorong itu. Tapi kalau perbincangan secara umum Prabowo versus Aniesnya tetap lebih tinggi Prabowo. Tapi kemudian setelah ini naiknya signifikan banget. Nah, mungkin ditayangkan. Iya. Kalau ada yang bisa ditayangkan ke halaman 17 langsung. Halaman 17. Iya. Halaman 17 langsung. Kalau kita lihat perbincangan ini di media sosial. Ini kita bikin peta SNA-nya. Mungkin kemarin Pak Ismail Fahmi udah cerita tuh gimana caranya SNA itu dibuat gitu ya. Itu kan jadi kalau ada satu akun berbicara tentang seseorang, nanti dia kalau dia itu direspon oleh orang lain, nanti akun itu akan menjadi akun yang influencing gitu, menjadi akun influencer. Nah, kalau ngelihat peta perbincangannya, ini akan kelihatan kalau Pak Gibran itu perbincangannya banyak. Di satu titik ada di yang paling bawah itu Gibran, di atasnya ada Prabowo. Ada Pak Gibran di bawah itu. Terus ada di atas lagi Pak Gibran tuh, paling atas, lalu di tengah-tengah ada Pak Gibran. Sayangnya, dua perbincangan paling atas dan paling bawah itu Pak Gibran dibincang dalam nada positif, artinya dipuji gitu ya. Tetapi dia tidak diperbincangkan oleh publik lainnya. Jadi ngomong sendiri itu Pak Ustadz Pak Gibran itu. Nah, berbeda dengan perbincangan tentang Pak Ganjar dan Pak Anies, apalagi Pak Anies itu dia dikerubuti oleh sekian banyak akun, oleh sekian banyak influencer, dan tidak semuanya berbicara positif terhadap Anies. Jadi perbincangan pada Pak Ganjar itu dominan positif, itu banyak sekali itu di bawah tuh kelihatan, dan dia menyatu dengan Pak Mahfud. Perbincangannya cenderung natural. Banyak terjadi diskusi di sana, meskipun kebanyakan adalah suara yang pro atau positif terhadap Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Tetapi kepada Pak Anies dan Pak Muhaimin Iskandar itu relatif rame tuh. Perbincangannya positif dan negatif, sekaligus dimaki-maki, sekaligus program kerjanya disangkal masuk akal untuk dilaksanakan. Itu terjadi di situ tuh. Jadi kalau dilihat ada Pak Prabowo tentu saja yang berbicara dan klasternya sendirian tuh sendirian Pak Prabowo ini, dan kayaknya sudah 3 mingguan ini Pak Prabowo sendirian terus tuh, nggak ngajakin yang lain buat ngobrol tuh. Nah, jadi kalau dilihat dari peta ini kelihatan kalau yang paling banyak dibicarain itu pertama Pak Gibran, tapi dia nggak dibicarain sama orang lain, dia ngobrol sendiri aja tuh pendukungnya. Yang kedua Pak Anies, dia diobrolin sama Pak Gibran, grupnya yang di bawah Pak Mahfud itu, lalu juga dibicarain sama grupnya Pak Ganjar, Pak Ganjar, selain dibicarain sama grupnya Pak Anies sendiri. Nah itu jadi kelihatan tuh kalau perbincangannya petanya seperti itu tuh, ramai sekali.